Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat semua, alhamdulillah ini adalah pelajaran terakhir untuk kelas bahasa Arab. Untuk kelas 10 Madrasah Aliyah. Namun tidak menutup kemungkinan bagi Anda yang ingin mempelajari bahasa Arab secara runut, kemudian aplikatif, Anda yang bukan atau yang tidak sekolah di Madrasah Aliyah pun boleh mengikuti pembelajaran ini karena sifatnya sangat umum dan aplikatif ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu Anda yang sedang belajar bahasa Arab dengan mudah. Kali ini kita akan membuat secara aplikatif sebuah kalimat sempurna atau dalam bahasa disebut jumlah. Kalimat sempurna dalam bahasa Arab disebut jumlah. Nah, sedangkan bentuk jumlahnya yang akan kita pakai adalah jumlah fi'liyah. Oke, sebelumnya materi sebelum video ini adalah tentang profesi. Maka Anda sudah hafal beberapa mufradat tentang profesi. Mufradatnya ada mufradat untuk kata benda dan ada mufradat untuk kata benda, kata kerja. Oke, kita mulai misalkan mufradat untuk kata kerja atau kata benda dulu ya supaya mudah. Di sini kata bendanya ada misalkan al-mudarris. Nah, kemudian ada as-sahafi. Contohnya lagi kita lihat di sini ada at-tujjar. Oke. Kemudian ada lagi at-tabib, al-muhandis. At-tabib kita tulis di sini. Kemudian al-muhandis. Ya. Kemudian juga ada syurti. Kemudian juga ada al-ulama. Kemudian ada lagi al-mujahidun. Oke. Ini adalah kata benda. Kalau al-mudarris kata bendanya atau isimnya itu isim mufrad. Anda boleh juga menggunakan musanna dengan tinggal menambahkan alif dan nun ya. Atau dengan jama waw dan nun. Itu bergantung kalimat yang Anda inginkan nanti. Begitu pula as-sahafi ini adalah isim mufrad. Kalau Anda mau jama tinggal tambah waw dan nun. Nah, kalau jamaknya perempuan, mungkin Anda bila tambahkan alif dan ta. Tapi kalau tasnya tambah alif dan nun. Nah, kita tetapkan saja dulu as-sahafi. At-tujjar. Nah, ini tabib. Anda juga bisa menggunakan kata
At-tabib ini dirubah ke bentuk tasniah, tinggal tambah alif dan nun. Atau Anda menggunakan jamak taksir, yaitu dengan lafal al-atibba. Al-atibba. Ya, boleh. Kita tetapkan saja dulu at-tabib. Kemudian al-muhandis juga sama, asyurti juga sama, al-ulama. Al-ulama adalah jamak taksir. Al-mujahidin jamak mudzakkar salim. Oke, selanjutnya karena kita akan membentuk jumlahnya jumlah jumlah fi'liyah, maka otomatis fi'ilnya dulu yang di depan. Ya, fi'ilnya dulu yang di depan. Maka semua kata benda ini akan menjadi fa'il. Kita langsung ke contoh ya. Nah, sebelumnya kalau kamu tahu ini profesinya apa, saya kasih contoh ya. Ini kan profesinya sebagai guru, seorang guru. Nah, kita harus ingat pekerjaan guru tuh yang inti apa. Nah, kan banyak ya pekerjaan guru itu banyak sekali. Ada mengajar, ada mendidik, ada yang mengevaluasi, ada memberi latihan, ada mengarahkan, ada mengasosiasi, ada juga yang disebut menilai. Banyak, tapi yang inti apa? Nah, nanti sudah ketemu yang inti, kamu susun. Saya kasih contoh, misalkan begini. Yang inti untuk guru adalah yu'alim. Yu'alim. Oke. Nah, ini kan harus ada rasionalnya. Kalau ada yang bertanya, kenapa ini ilmu mudhari'nya pakai iya? Karena failnya mudzakkar. Nah, karena failnya mudzakkar, maka dalam fi'il mudhari' di awal jumlah ini harus menyesuaikan dengan mudzakarnya fa'il mudzakkar, maka fi'il mudhari'ahnya itu menggunakan iya. Bagaimana sih Pak kalau ini muannas? Misalkan jadinya begini. Maka kamu rubah saja iyana jadi ta. Ya. Tu'allimu al-mudarrisatu. Coba lihat, maka harus jeli ya. Jangan sampai ini dibaca al-madrasatu. Masa kan ini tu'allimu. Makanya nih kalau proses terjemah harus ada rasionalisasi. Jadi harus dipikirkan maksudnya ya. Kalau misalkan kamu bacanya gini, tu'allimu al-madrasatu. Tu'allimu mengajar. Siapa yang mengajar? Al-madrasatu. Sekolah. Memang secara denotatif ya, bukan kalimat sebenarnya, mungkin saja ini bisa. Tapi secara konotatif ini tidak bisa. Tetap yang mengajar di sekolah itu harus gurunya. Makanya tidak boleh dibaca al-madrasatu. Tetap saja dibacanya tu'allimu al-madrasatu. Oke, ini dari segi kalau jumlah fi'liyah harus melihat segi mudzakkar muannasnya. Apakah harus disamakan fi'ilnya itu, kalau misalkan fa'ilnya itu banyak ya. Misalkan ini al-mudarrisun ya. Misalkan ini ganti ya, al-mudarrisun. Al-mudarrisin itu berarti gurunya kan banyak. Apakah si fi'il mudhari yang di depannya ini harus menyesuaikan jadi yu'allimuna? Apakah boleh nggak jadi begini? Yu'allimuna al-mudarrisuna. Nah, dalam kasus ini Anda tidak perlu khawatir. Ya. Ini tidak perlu Anda menyesuaikan fi'il mudhari, menyesuaikan dengan fa'il dari sisi jumlahnya, banyak yang sedikitnya, maksudnya dari sisi
mufrad tasniyah jamaknya. Tidak perlu. Yang harus kamu sesuaikan adalah mudzakkar muannasnya. Oke, saya catat di sini. Yu'allimu al-mudarrisuna. Itu udah cukup. Yu'allimu al-mudarrisuna. Kemudian tulab, at-tulab. At-tulab fil madrasah. Nah, ini. Kalau ditambahkan kulla yaum boleh juga. Yu'allimul mudarrisuna at-tullaba fil madrasah kulla yaum. Nah, boleh. Tambah titik. Nah, gitu. Sekarang lanjut ke yang kedua. As-sahafi. Kita ambil contoh yang dua atau tiga saja ya. As-sahafi itu apa? Ya, kamu sudah tahu di mufradat sebelumnya. Bahasan mufradat lihat lagi. Nah, karena ini jumlahnya jumlah fi'liyah, maka kita ambil as-sahafi ini. Apa profesi as-sahafi ini yang paling umum? Ya, yang paling pekerjaan itu apa sih yang paling khusus? Paling khusus ya, paling khusus bukan paling umum. Yang paling khusus untuk jurnalis apa? Misalkan di sini ada kamu udah menemukan ya bahasu. Ya bahasu sahafiyu. Kenapa pakai iya? Karena sahafinya muzakkar. Kenapa ya bahasunya tidak apa misalkan kalau ini as-sahafiyuna ya para jurnalis. Kenapa? Ketika as-sahafiyunanya jamak ya bahasu tetap ya bahasu karena tidak perlu menyesuaikan fi'il dengan fa'il dalam sisi satu orang, dua orang atau tiga orangnya gitu. Dari sisi adatnya tidak perlu. Yang harus disesuaikan adalah sisi mudzakkar muannasnya ya. Berarti ya bahasu sahafiyun al-akhbar tambahkan lagi min kulli makan. Tambahkan lagi misalkan di sini mau kan jurnalis itu tidak setelah mencari berita itu menulis kan, boleh menulis misalkan nih yaktubu failnya tetap as-sahafiyu. Kemudian kabarnya yang sudah didapatkan ditulis lagi al-akhbar. Di mana nulisnya? Fil jaraid. Nah, di mana lagi? Wal majallas. Di mana lagi? Banyak loh ini para jurnalis yang menulis buku, maka misalkan kaleidoskop ya atau sorotan seorang jurnalis. Misalkan di buku jadinya gini. Nah, itu sudah ya. Sekarang kita contoh yang terakhir atau satu lagi ya contohnya. At-tujar. At-tujar ini apa sih pekerjaan utamanya? Jual beli. Maka di sini kan menjual dulu ya. Yabi'u at-tujar al-bada'i fissu. Nah, kalau tiap hari masarnya berarti tambahkan kulla yaum misalkan. Nah, gitu. Ini udah pas ya, udah cocok. Jadi kalimat-kalimat sederhana yang terdiri dari 3 kata, 4 kata itu harus mutlak harus selalu dilatih setiap hari karena kalau tidak kita pun akan merasa kesulitan pas aplikasinya. Oke, syukuran jazilan.
Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.